Shalom, pagi. Mari sama-sama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersemayam kerajaan surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi yang cerah kami utamakan dari kerajaan Allah dan kebenarnya. Selebihnya kami percaya Engkau akan memberkati kami. Dan hari ini, pagi hari ini kami mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami boleh naikkan pujian penyembahan kepada Tuhan, dan kami rindu untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, mengurapi kami, sucikan hati dan pikiran kami, dan kami juga boleh naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, pagi. Mari sama-sama kita akan membaca firman Allah. Markus pasal yang ke-11. Markus pasal 11 ayat 27 sampai ayat yang 33. Markus pasal 11 ayat 27 sampai ayat 33. Pertanyaan mengenai kuasa Yesus. Lalu Yesus dan murid-murid Yesus tiba pula di Yerusalem. Yesus berjalan di halaman bait Allah. Datanglah kepada Yesus imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua, dan bertanya kepada Yesus, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberi kuasa kepadamu sehingga engkau melakukan hal-hal itu? Jawab Yesus mereka, aku akan mengajukan suatu pertanyaan kepadamu, berikanlah. Aku jawab, maka aku akan mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Bahkan Yohanes itu dari surga atau dari manusia? Berikanlah aku jawabnya. Mereka mampu membincangkan di antara mereka dan berkata, jikalau kita katakan dari surga, ia akan berkata, kalau begitu mengapa kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi masukkan kita berkata dari manusia? Sebab mereka takut pada orang banyak, karena semua orang menganggap bahwa Yohanes betul-betul orang nabi. Lalu mereka menjawab Yesus, kami tidak tahu. Jawab, maka kata Yesus kepada mereka, jika demikian aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Kita melihat ini, firman Tuhan sangat baik buat kita ini, dan jelas apa yang dikerjakan Yesus. Dia mendapat kuasa dari surga. Tetapi Yesus ingin tahu hati daripada orang ahli Taurat, orang Farisi, atau imam kepala dan tua-tua yang selalu ingin mencuri, yang selalu ingin mencari kesalahan Yesus, ingin mencari kesalahan Yesus. Juga sifat manusia ingin mencari kesalahan. Bahkan kesalahan selalu menuduh. Yang satu tunjukkan atau selalu menunjukkan salah. Dia tidak memeriksa dirinya, keempat jarinya berdiri. Yang sering terjadi rumah tangga retak, rumah tangga terjadi peperangan, saudara-saudara terjadi karena ingin mencari kesalahan. Mencari kesalahan, ya, mencari kesalahan. Sebenarnya apa ditanyakan? Sebenarnya nggak tahu. Sering terjadi rapat, jadi ramai. Kenapa? Sekarang ini ditanya sesuatu yang tidak sesuai, supaya ramai. Bukan mau yang Roh Kudus, mau yang ganti. Apa yang dilakukan? Bukan kehendak Roh Kudus, ya, tapi dilakukan daging yang dibicarakan dari situ rapat, baik rapat dalam hal-hal yang tidak baik, timbulan daging, terjadi peperangan mulut, saling tunjuk menunjuk, dan akhirnya bukan yang positif datang, tetapi yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, betapa penting kita saling memaafkan, saling mengerti.
Engkau tahu apa yang telah terjadi berasal dari surga. Sering manusia mencari kesalahan-kesalahan istri, mencari kesalahan-kesalahan suami, mencari kesalahan-kesalahan orang lain, justru dan mereksa dirinya sendiri, kesalahannya diri sendiri, supaya apa? Dilakukan yang baik, berkenan kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Saudara mau bahagia, pastilah saudara mau bahagia. Tapi kebahagiaan tidak dapat dengan semudah itu. Kalau antara suami istri tidak ada pengampun. Tapi antara suami istri saling menyalahkan, tidak ada kebahagiaan, tapi pada keributan. Mencari kesalahan-kesalahan yang perlu disalahkan, tapi dicari-cari supaya tapi saya kita mengerti apa fungsi kita sebagai istri, fungsi kita sebagai suami, fungsi kita sebagai anak, fungsi kita sebagai pelayan Tuhan. Bukan mencari kesalahan. Dan jelas Yesus dari surga. Dia bukan yang benih manusia, tapi dia Roh Kudus. Dia datang dari dunia ini bukan dari benih manusia, dia Roh Kudus. Melalui perawan, anak perawan yang suci, yang belum pernah hubungan suami istri. Ya, jelas. Jangan cari-cari. Apakah Yesus yang disalib itu bukan Yesus? Oh, orang lain tidak. Jelas Yesus yang disalib. Yang bangkit bukan, nggak ada bangkitan. Tidak. Jelas Yesus. Sebagaimana Thomas, dia ragu, dia tidak percaya. Dan Yesus katakan, Thomas, lihat tanganku yang lubang. Nah, lihat, gua tusuk, ya, lambungku. Masukkan jijimu ke lambungku, bahwa aku benar-benar. Dan kita lihat Yesus, tangan yang lubang paku. Bukan Yesus yang tidak tangan lubang paku, Yesus yang tangannya lubang paku. Karena kasih. Maka tangannya terulur untuk menolong dan menyelesaikan masalah saudara. Tangannya terulur untuk memberkati saudara. Tangannya terulur untuk menyelesaikan masalah saudara. Ingat, ketika Petrus berjalan di atas air, ketika rasakan dia tenggelam. Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, menjamah tangan Petrus. Demikian juga Tuhan, tolong isi saya, usaha saya, usaha rumah tangga suami saya, segera. Ya, Yesus yang berkasih. Ya, Yesus yang berkasih, yang pasti menolong saudara pagi-pagi. Ya, sanggup memberkati hidup saudara, amin. Dia sanggup menyelesaikan persoalan saudara, yang sanggup menyembuhkan saudara yang sakit hari ini, amin. Saudara percaya, dia hidup, dia ajaib, dia dari surga, bukan dari dunia ini, amin. Mari tundukkan kepala. Pejamkan mata saudara. Biarlah firman boleh termenterai dalam hati kami. Kembalikan besok pagi itu yang sehat dengan tidak berat satu apapun. Berkati Bapak Presiden, Bapak Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, pada RW, para RT, pada medis, para polri. Berikan mereka hikmat yang dari surga yang memimpin bangsa kami Indonesia. Bahkan juga takut kepada Tuhan. Terima kasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.